Amin kesudahan Tuhan, Shalom. Selamat pagi bagi kita sekalian. Pada saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sarapan rohani Senin 15 April 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita satu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah yang telah Tuhan perkenankan bagi kami saat ini. Sekarang ya Tuhan, kami rindu untuk merenungkan sabda Tuhan. Kami rindu untuk mengawali hari kami dengan mendasarinya di dalam Engkau. Berkenan Engkau menyertai kami agar dalam setiap perenungan firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh kami rasakan dan kami alami di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Allah yang begitu senantiasa mengasihi kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam dua pembacaan. Yang pertama di dalam Amos pasalnya yang ke-7 ayatnya yang kedua hingga ayatnya ketiga. Amos berkata, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Dalam pembacaan kedua, Lukas 22 ayat yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-32. Yesus berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Demikianlah dua pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan bersama-sama merenungkannya. Dan saya memberikan tema renungan pada pagi hari ini ialah jangan gugur dalam kegagalan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita tentu pernah gagal atau tidak berhasil di dalam melakukan sesuatu hal, entah hal kecil maupun hal yang besar. Akan tetapi kegagalan bukanlah suatu hal yang memalukan, karena setiap orang tentu pernah mengalaminya. Sebab setiap manusia yang sedang mengusahakan kehidupannya tentu pernah menjumpai proses kegagalan ini atau mengalaminya di dalam kehidupannya. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, karena kegagalan bisa juga menjadi sebuah awal atau permulaan dari hal yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sebagai murid Tuhan Yesus, Petrus pernah menjumpai kegagalan terbesarnya. Sebelum hal itu terjadi, Yesus sudah terlebih dahulu memperingati bahwa iblis sedang berusaha untuk menggoncang Petrus. Selain menyampaikan peringatan, Yesus juga memberikan penghiburan dan berdoa bagi Petrus supaya tidak gugur imannya. Secara tersirat, Yesus ingin menguatkan Petrus bahwa kegagalannya nanti bukanlah akhir dari segalanya. Sebab kegagalan itu pada akhirnya akan menjadi alat untuk membangkitkan iman yang lebih kuat dalam diri Petrus. Inilah sesungguhnya kekuatan dari sebuah pengampunan terhadap kesalahan. Tuhan memang tidak pernah kompromi dengan kesalahan, apalagi hal-hal yang merujuk pada dosa. Namun bukan berarti hal tersebut memudarkan sifat maha kasih daripada Tuhan. Sifat kasih inilah yang dimohonkan oleh Amos kepada Allah untuk diberikan kembali kepada bangsa Israel yang pada saat itu hendak mendapat murka dari Allah. Sebab Amos tahu benar bahwa bangsa itu tidak mungkin sanggup menanggung penghukuman dari Allah. Pada akhirnya Allah pun membatalkan hukumannya atas Israel.
Alasannya tentu bukan karena Allah keliru akan kehendak dan rencananya, melainkan oleh karena belas kasihan dari Allah supaya bangsa Israel tidak binasa. Namun, mau berbalik untuk melihat bahwa Allah menyertai mereka. Kemurahan hatian dari Allah inilah yang membuat bangsa Israel pada akhirnya tidak jadi menerima murka daripada Allah, tetapi dia mendapatkan belas kasihan oleh karena kasih yang datangnya hanya daripada Allah. Kegagalan terbesar kita sebagai manusia adalah berbuat dosa. Dosa menghancurkan relasi kasih yang sebelumnya telah dibangun oleh Tuhan dengan kita umat manusia. Upah yang seharusnya kita terima dalam kegagalan pun adalah maut. Namun, Allah berkenan juga menunjukkan belas kasihannya bagi kita, jadi tidak hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi setiap kita yang saat ini telah menerimanya. Dia menunjukkan belas kasihannya dengan menyelamatkan kita. Hal ini dia lakukan bukan karena kita layak, melainkan Tuhan ingin supaya kita berbalik kepadanya, tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya atau yang melukai hati Tuhan dan hal-hal yang menduakan hati Tuhan. Oleh karena itu kita diajak pada saat ini untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam setiap kegagalan yang kita alami, yang kita rasakan, jangan membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan, tetapi kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, dan tetap merendahkan diri. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, dan izinkan Tuhan memulihkan kehidupan kita. Agar kita tidak menjadi gugur di dalam setiap kegagalan-kegagalan yang kita rasakan, agar iman kita tidak menjadi gugur, kita tidak menjadi mundur, tetapi kita boleh tetap berserah kepada Tuhan sekalipun di dalam kegagalan-kegagalan kita. Sebab pengampunan untuk memulihkan setiap hati yang terpuruk hanya dapat kita rasakan ketika kita bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan senantiasa membangkitkan kita dari kegagalan tersebut, Tuhan yang senantiasa akan memperteguh iman kita. Sehingga apapun yang sedang kita rasakan saat ini, kegagalan-kegagalan, Tuhan akan senantiasa menolong akan kehidupan kita. Yang Tuhan ingin adalah kita dapat belajar jauh lebih baik, mau untuk terus berproses, mau untuk terus mencoba, dan melakukannya di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Saat ini mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Bapa yang terkasih di dalam Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk belas kasihan daripada Tuhan yang boleh melayakkan kami untuk boleh tetap menerima kasih karunia Tuhan sekalipun kami di dalam kegagalan. Kami mau ya Bapa merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami. Kami juga mau untuk senantiasa memiliki relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini juga ya Bapa kami mau berdoa bagi jemaat kami di Galang Ningyang Abian Base. Tuhan berkatilah kami ya Bapa di dalam pelayanan kami. Tuhan sertai kami di dalam pekerjaan dan juga pendidikan, agar di dalam segala usaha kami boleh senantiasa dilayakkan untuk menerima anugerah daripada Tuhan. Limpahkanlah juga ya Bapa kesehatan bagi kami dalam melakukan setiap aktivitas kami pada hari ini. Kami juga rindu berdoa bagi sanak saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Berikanlah kesehatan melalui setiap obat-obatan, rawatan para dokter, maupun dari keluarga-keluarga ya Bapa, agar mereka boleh senantiasa mendapatkan kasih dan penyertaan daripada Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Sertailah kehidupan kami, terkhususnya sepanjang hari ini, dalam kami menjalani setiap hari-hari kami, agar kami boleh senantiasa berserah hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.